saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Nama saya Akhtiar Bashir dari SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang Center of Excellence. Di sini saya sebagai guru produktif TKJ. Nah, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu materi servis komputer, di mana servis komputer itu meliputi perakitan, di mana perakitan dibagi menjadi dua, yaitu kita bongkar dulu, lalu kita rakit kembali komponen-komponennya. Setelah itu kita melakukan instalasi Windows. Setelah kita melakukan semuanya, ada satu hal yang tak ketinggalan pula, yaitu cek apa itu? Cek hasil dari instalasi maupun bongkar pasang PC tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita langsung praktek. Sebelum kita melakukan praktek bongkar pasang sebuah laptop atau PC, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Apa saja alat bahannya? Nih, kita list dulu. Yang pertama tentunya laptop atau PC kita. Yang kedua ada OBEX di sini. Selanjutnya ada bootable dari ISO Windows. Di sini saya menggunakan Windows 10 dalam bentuk ISO, yaitu flash disk. Lanjut saja kita praktek. Check it. Oke, materi kali ini adalah maintenance laptop atau biasa kita sebut reparasi laptop, di mana nanti ada beberapa bagian atau kategori, yaitu yang pertama adalah perakitan laptop. Untuk perakitan laptop sendiri, kita akan membongkar laptop dan mengganti hard disk di sana. Yang kedua adalah instalasi Windows 10 pada laptop yang sudah kita rakit kembali. Nah, materi tersebut ada pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 multimedia dan teknik komputer jaringan. Sebelum kita masuk dalam praktek atau uji coba, alangkah lebih baik izinkan kami menyampaikan beberapa materi atau teori tentang pengertian dari komputer, di mana akan ada 4 poin untuk materi kali ini, yaitu pengertian komputer, yang kedua bagan sistem kerja komputer, yang ketiga keunggulan manusia dibanding komputer, dan keunggulan komputer dibanding manusia. Oke. Di bawah ini merupakan beberapa ciri dari komputer, yaitu merupakan perangkat elektronik, dirancang dan diorganisasikan untuk bekerja secara otomatis, menerima input berupa data dan memproses data tadi sesuai dengan programnya, menyimpan data, perintah atau program dan hasil pengolahan. Yang terakhir adalah menampilkan output berupa informasi. Nah, peralatan elektronik yang bekerja secara koordinatif dan integratif berdasarkan program yang dapat menerima masukan berupa data, mengolahnya dalam memori dan menampilkan hasil keluaran berupa informasi dapat dikatakan sebagai komputer. Komputer itu sebagai contoh yang sedikit kita tahu adalah kalkulator. Nah, oke, next. Ini adalah keunggulan komputer dibanding manusia, di mana komputer dapat melakukan pemrosesan data secara efektif. Dalam kondisi tertentu, komputer dapat memproses data lebih murah daripada manusia. Yang ketiga, komputer merupakan prosesor yang lebih dapat diandalkan dibanding manusia. Yang keempat, komputer dapat menyimpan data lebih baik, lebih rapi daripada manusia. Dan yang terakhir, komputer dapat lebih efisien daripada manusia. Oke, next. Nah,
selain ada keunggulan komputer dibanding manusia, nih biar adil ada keunggulan manusia dibanding komputer. Manusia memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas, intelijensia, kepribadian, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oke, masuk pada bagian alur sistem kerja dari komputer, di mana untuk pojok kiri atas ada input, selanjutnya ada proses di sana, selanjutnya ada output, di bawah proses ada storage, penyimpanan. Storage sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Nah, kita akan sedikit merincikan lagi. Input atau masukan dapat, maksud saya, tahap pemasukan input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Intinya masukan. Sebagai contoh, alat inputan itu adalah keyboard, mouse, scanner, dan lain sebagainya. Sesuatu yang masuk ke dalam komputer. Fungsinya untuk dapat memasukkan huruf, angka, gambar, dan sebagainya. Oke, yang kedua, ada pemrosesan atau biasa disebut dengan proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU. Yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan. Dan juga mengontrol tentunya. Nah, pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa, sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Itu proses dalam komputer. Nah, ada pengeluaran atau output. Perbedaan dari input atau kebalikannya ini adalah pengeluaran. Nah, intinya tahap output ini, data yang tadinya telah dimasukkan atau diinputkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak atau dikeluarkan apabila sudah siap. Nah, percetakan ini bisa berupa hard copy ataupun soft copy. Yang berarti hard copy menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Nah, sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Untuk alatnya sendiri contohnya itu ada proyektor, ada printer, ada monitor, ada sound, dan sebagainya. Nah, yang keempat, penyimpanan atau storage. Pada tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau biasa disebut dengan storage device. Storage device ini dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Semacam ya penyimpanan, memori, storage, flash disk, dan sebagainya. Atau yang penyimpanan primary tadi, storage primary, ada RAM, ada hard disk internal, seperti itu. Oke, sedikit penyampaian tentang pengertian dan pengenalan komputer secara singkat sudah selesai. Saatnya kita lakukan uji coba atau praktek maintenance laptop. Oke, bagaimana pembelajaran tadi? Setelah kita melakukan praktek yaitu membongkar lalu merakit kembali sebuah laptop atau PC kita, lalu kita lakukan instalasi Windows di sana. Saya harap semuanya berhasil dan paham. Karena apa? Karena ketika kita memiliki laptop di rumah lalu mempunyai permasalahan seperti overheat yang pertama, yang kedua laptopnya ngehang,
karena butuh upgrade, selanjutnya Windows-nya korup atau minta install ulang, kita bisa melakukan sendiri di rumah tanpa menuju ke servis terdekat. Dari hasil pembelajaran tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu komputer merupakan sebuah perangkat keras yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang terhubung satu dengan yang lain untuk melakukan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh user atau brainwave. Nah, dalam melakukan tugasnya, komputer perlu dilakukan adanya perbaikan atau maintenance secara rutin. Seperti contoh pembersihan part dari komputer itu sendiri. Yang kedua, upgrade, di mana ada beberapa macam upgrade. Yang pertama adalah upgrade sistem, yang kedua adalah upgrade dari hardware atau perangkat keras itu sendiri. Apa kunci dari upgrade? Agar kinerja dari komputer semakin membaik. Sebelum kita melakukan upgrade, kita harus melakukan pembongkaran terhadap PC atau laptop kita. Selanjutnya kita merakit kembali. Setelah selesai dirakit, kita harus melakukan instalasi, di mana fungsi instalasi adalah upgrade system. Upgrade system tersendiri bukan hanya instalasi, namun kita ada yang namanya update sistem ke versi terbaru di sana. Itulah kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran hari ini, di mana ketika kita sudah melakukan pembongkaran, maka kita harus bisa melakukan perakitan pada PC atau laptop kita dengan baik dan benar. Karena kita tidak diciptakan oleh Tuhan hanya untuk membongkar atau merusak, namun kita harus bisa merakit dan memperbaiki atas apa yang kita lakukan sebelumnya. Demikian dari saya, Akhil Bashir dari SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, Center of Excellence. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.